Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu perubahan grafik fungsi akibat transformasinya. Pertama adalah transformasi f kuadrat x. Misalkan fx-nya itu sama dengan ax ditambah b, berarti f kuadrat x itu artinya ax ditambah b dikuadratin sama dengan a kuadrat x kuadrat ditambah 2abx ditambah b kuadrat. A sama B itu merupakan konstanta, sedangkan grafik transformasi f kuadrat x itu berupa grafik parabola. Sedangkan D itu merupakan diskriminan sama dengan 2AB kuadrat dikurangi 4A kuadrat B kuadrat. Jadi 2AB itu diperoleh dari koefisien dari X, sedangkan A kuadrat itu koefisien dari X kuadrat dan B kuadrat merupakan konstantanya. Berarti 2AB dikuadratin menjadi 4A kuadrat B kuadrat dikurangi 4A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Artinya grafik itu menyinggung sumbu X. Karena koefisien dari X kuadrat adalah A kuadrat itu positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Sedangkan puncak parabola itu bisa diambil dari min AB per 2A kuadrat, 0. Atau bisa sama dengan min B per 2A, 0. Min B per 2A itu karena dia biru, maka bisa diambil dari fx-nya juga. Bisa f kuadrat x-nya juga itu. Jadi contohnya misalkan jika fx-nya itu sama dengan 2x ditambah 6 ditransformasi terhadap f kuadrat x, berarti 2x ditambah 6 dikuadratkan sama dengan 4x kuadrat ditambah 24x ditambah 36. 4 itu merupakan A, 24 merupakan B, dan 36 itu merupakan C. Jadi diskriminannya rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, berarti 24 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 4 dikalikan 36 sama dengan 0. Artinya menyinggung sumbu X. Nah, selanjutnya mencari titik singgung. Titik singgung itu bisa langsung disama dengankan 0. Berarti 4x kuadrat ditambah 24x ditambah 36 sama dengan 0. Lalu Bu Nurul bagi 4 semuanya, ruas kanan dan ruas kiri menjadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0. Lalu difaktorkan menjadi x ditambah 3 dikalikan x ditambah 3 sama dengan 0, maka ketemu x sama dengan negatif 3 atau koordinatnya menjadi negatif 3,0. Mencari titik singgung ini sebenarnya sama dengan mencari puncak parabola. Jadi nanti puncak parabolanya itu di negatif 3,0. Lalu selanjutnya mencari titik-titik di antara titik puncak. Jadi titik-titik bantunya. Misalkan jika x negatif 5, fx-nya 16 atau koordinatnya negatif 5,16. Misalkan Bu Nurul namain dengan titik A. X-nya min 4, fx-nya 4, berarti koordinatnya min 4,4. Bu Nurul kasih namanya titik B. Lalu x-nya min 3, fx-nya ketemu 0, koordinat min 3,0, Bu Nurul kasih nama titik C. X-nya min 2, fx-nya 4, koordinat min 2,4, Bu Nurul kasih titik D. Dan negatif 1, fx-nya 16, koordinat min 1,16, Bu Nurul kasih nama titik E. Lalu silahkan kalian hubungkan titik-titik dari titik A sampai titik E. Jadi dilebihi karena posisinya adalah merupakan grafik parabola.
Selanjutnya, transformasi terhadap 1 per fx. Jika fx-nya sama dengan ax ditambah b, maka transformasi 1 per fx sama dengan 1 per ax ditambah b. Nanti grafiknya berbentuk hiperbola. Asimtot tegaknya x sama dengan negatif b per a, atau bisa dicari dari ax ditambah b sama dengan 0. Ax ditambah b itu diperoleh dari penyebutnya. Karena 1 per ax ditambah b tidak memotong sumbu x, itu karena tidak akan ada nilai x yang menyebabkan y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu ketika pembilangnya sama dengan 0, sedangkan di situ pembilangnya sama dengan 1. Jadi tidak akan memotong sumbu x. Titik potong terhadap sumbu y berarti y-nya nanti sama dengan 1 per b. Jadi koordinatnya 0,1 per b. Contohnya fx sama dengan 2x ditambah 6, berarti transformasi 1 per fx sama dengan 1 per 2x ditambah 6. 2 ini merupakan A, 6 ini merupakan B. Jadi asimtot tegaknya X sama dengan min B per A sama dengan min 6 per 2 sama dengan negatif 3. Lalu menentukan titik bantu. Misalkan Bu Nurul tulis di situ negatif 5, negatif 4, negatif 2, dan negatif 1. Nanti ketemu fx-nya. Fx itu diperoleh dari x-nya disubstitusikan terhadap 1 per fx. Jadi nanti ada beberapa titik koordinat dari min 5, min seperempat, min 4, min setengah, min 2, 1 per 2, min 2, 1 per 4. Nah, x-nya ini bebas, kamu mau pilih berapapun boleh. Nah, kamu pilihnya di antara asimtot tegak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, di situ titik-titiknya sudah Bu Nurul kasih, yaitu namanya FGHI, lalu nanti dihubungkan. Grafiknya garis merah. Nah, sedangkan asimtot tegaknya itu merupakan garis lurus yang ke bawah yang berwarna biru. Ketiga, transformasi terhadap harga mutlak fx. Jika fx sama dengan ax ditambah b, maka transformasi harga mutlak fx sama dengan harga mutlak dari ax ditambah b. Grafik selalu di atas sumbu x ya. Nah, titik potong sumbu x-nya itu artinya y-nya sama dengan 0, jadi x-nya ketemu negatif b per a, atau koordinatnya menjadi min b per a, 0. Sedangkan titik potong sumbu y artinya x-nya sama dengan 0, maka y-nya ketemu harga mutlak dari b. Harga mutlak dari b itu bisa positif negatif dari b. Tapi karena grafiknya selalu di atas sumbu x, maka diambil yang positif b saja. Contohnya fx sama dengan 2x ditambah 6, maka harga mutlak dari fx sama dengan harga mutlak dari 2x ditambah 6. 2 ini merupakan a, 6-nya merupakan B. Jadi titik potong terhadap sumbu x-nya sama dengan min b per a sama dengan negatif 6 per 2, atau sama dengan negatif 3 dengan koordinatnya min 3,0. Misalkan Bu Nurul kasih nama titik A. Titik potong sumbu y berarti y-nya sama dengan harga mutlak 2 kali 0 ditambah 6. Nah, x-nya cuma diganti 0, berarti sama dengan 6 ya. Berarti koordinatnya 0,6. Misalkan Bu Nurul kasih namanya adalah titik B. Lalu kita cari titik bantu yang lainnya. Nah, titik bantu yang lainnya itu misalkan dari negatif 6. Bu Nurul kasih x-nya negatif 6, maka fx-nya juga 6, koordinatnya min 6,6, namanya adalah titik C. Kalau x-nya negatif 5, fx-nya 4, koordinatnya min 5,4, Bu Nurul kasih nama titik D. Kalau x-nya min 4, fx-nya ketemu 2, koordinatnya min 4,2, Bu Nurul kasih nama titik E. Sedangkan x-nya min 2, fx-nya ketemu 2, jadi koordinatnya min 2,2, Bu Nurul kasih nama titik F. Dan jika min 1, fx-nya ketemu 4, koordinatnya min 1,4, Bu Nurul kasih nama titik G. Tinggal kalian hubungkan dari titik C ke B. Nah, kalau kayak gini berarti titik garisnya itu
bisa dilebihin dari titik C hingga titik B. Contoh yang selanjutnya, gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan negatif 4x dikurangi 6 terhadap transformasi f kuadrat x. Caranya seperti tadi. Jika f(x) sama dengan negatif 4x dikurangi 6, maka f kuadrat x sama dengan negatif 4x dikurangi 6 dikuadratin sama dengan 16x kuadrat dikurangi 48x ditambah 36. Kalian bisa perkalian pelangi. 16 itu artinya A, negatif 48B, 36-nya itu adalah C. Berarti mencari diskriminannya, tinggal B kuadrat dikurangi 4AC, ketemu 0, nanti artinya menyinggung sumbu X. Puncak parabolanya yaitu negatif B per 2A, berarti 48 per 32 ya, 0. 48 per 32 itu bisa Bu Nurul sederhanakan menjadi 3 per 2, 0. Misalkan Bu Nurul kasih nama titik H. Lalu cari garis bantunya, misalkan Bu Nurul ambil 1, 3 per 2, dan 2. Sebenarnya untuk mencari titik bantu itu lebih banyak lebih baik ya, karena di sini Bu Nurul cuma mencontohkan aja, jadi langsung misalkan X-nya 1, F(x)-nya 4, berarti 1,4. Misalkan Bu Nurul kasih nama I, lalu yang 3 per 2, f(x)-nya 0, tadi udah Bu Nurul kasih nama titik H, dan X-nya 2, f(x)-nya 4, koordinat 2,4, Bu Nurul kasih nama titik C. Lalu dihubungkan, garisnya akan membentuk suatu kurva parabola yang berwarna hijau. Selanjutnya, gambar grafik fungsi f(x) sama dengan negatif 4x dikurangi 6 terhadap transformasi 1 per f(x). Berarti kalau f(x)-nya sama dengan min 4x dikurangi 6, 1 per f(x)-nya menjadi 1 per negatif 4x dikurangi 6. Min 4 itu A, min 6 itu B, berarti asimtot tegaknya itu X sama dengan min B per A, ketemu negatif 3 per 2. Atau cara mencari asimtot tegak, itu cara mudahnya adalah pembilangnya disamadengannkan 0. Seperti yang Bu Nurul jelaskan di PPT sebelumnya. Jadi min 4x dikurangi 6 sama dengan 0, x-nya juga ketemu negatif 3 per 2. Jadi caranya ada 2. Lalu menentukan titik bantu. Nah, disitu bisa kalian lihat x-nya Bu Nurul pilih dari negatif 3 sampai 0. Titik bantu itu bebas, terserah kalian. Yang penting dia di posisi sebelah kanan asimtot tegak dan kanan kirinya itu sama. Nah, nanti grafiknya bisa dilihat di sebelah kanan. Sedangkan yang garis merah itu merupakan asimtot tegak ketika X-nya sama dengan negatif 3 per 2 atau negatif. Selanjutnya adalah gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan negatif 4x dikurangi 6 terhadap transformasi harga mutlak f(x). Jadi f(x)-nya sama dengan negatif 4x dikurangi 6, maka harga mutlak f(x)-nya menjadi harga mutlak negatif 4x dikurangi 6. Titik potong sumbu x, berarti nanti tinggal masukin ke rumus min b per a, artinya nanti sama dengan min 3 per 2, atau koordinatnya negatif 3 per 2,0. Misalkan Bu Nurul kasih nama titik K, lalu titik potong sumbu y-nya, berarti x-nya diganti 0, ketemu harga mutlak negatif 6. Harga mutlak negatif 6 itu sama dengan 6. Jadi 0,6. Misalkan Bu Nurul kasih titik namanya adalah titik L. Lalu cari titik bantu yang lain. Misalkan Bu Nurul ambil dari negatif 3 sampai 0. Jadi di antara kanan dan kiri titik potong terhadap sumbu X-nya. Kalau negatif 3 berarti f(x)-nya ketemu 6, atau koordinatnya min 3,6, misalkan Bu Nurul kasih nama M, X-nya min 2, f(x)-nya 2, koordinat min 2,2 berarti N, lalu min 1,2 Bu Nurul kasih ini O, maka grafiknya bisa dilihat di sebelah kanan. Untuk yang selanjutnya, latihan soal, silahkan buka buku kuadra halaman 125, latihan 3.5, lalu kerjakan nomor 1 saja. Silahkan mengerjakan.